Hello again everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. As you can see teman-teman, sebentar lagi kita mencapai 60,000 subscriber. So if you guys like content about cryptocurrency, make sure teman-teman subscribe channel ini. Mudah-mudahan gak nyesel. Nah teman-teman, welcome back again. By the way ini, welcome back again di update untuk Cardano. Jadi after kita ngebahas tentang Zilliqa, kita bahas tentang Cardano. Abis kita bahas tentang Cardano, besok kita bakal bahas tentang si Shiba teman-teman. Bagaimana update perkembangan dari pergerakan harga Shiba. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam kontennya. Jadi di pembahasan konten kali ini kita akan bahas tentang situasi terkini dari Cardano, beberapa yang hot, beberapa yang menjadi kunci daripada perkembangan fundamental daripada Cardano ke depannya, dan yang udah pasti seperti biasanya kita akan bahas dari perspektif technical analysisnya. Pertama teman-teman, yang menurut saya cukup menarik, nggak cuma menurut saya sih, ini mostly-nya kebanyakan orang pasti merasa ini cukup menarik. Elon Musk itu sempat ditawarin sama si Hoskinson ya, siapa sih namanya, Charles Hoskinson ya, selaku founder daripada Cardano, untuk mau nggak sih dibikinin istilahnya kompetitornya daripada Twitter ya, yang dibilang dengan istilah decentralized Twitter. Nah kenapa sih? Soalnya kan baru-baru ini sebenarnya cukup viral nih teman-teman, bisa dibilang cukup hype ya, yaitu si siapa namanya, Elon Musk itu sebetulnya kan mencoba untuk menawar Twitter teman-teman ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, Musk made a 43 billion bid to acquire complete control of Twitter with the goal of privatizing it and defending free expression. Jadi sebenarnya ini kan yang udah banyak banget nih orang-orang ngebahas ya. Kadang kan orang bingung tuh, kayak social media kayak di Instagram tapi dia di private istilahnya gitu loh, Instagramnya di lock. Padahal kalau teman-teman yang follow-followan ya bisa aja kan istilahnya di screenshot, abis itu dikirim deh ke teman yang lainnya, atau mungkin dikirim ke grup, tetap aja bisa disebarin selok-loknya dia. Nah cuman di sini Elon Musk sendiri mungkin ya punya pandangan lain, dan dia berusaha untuk mencoba meng-acquire si Twitter dan berusaha untuk memprivatekan si kebebasan berekspresi ini ya. Ini menurut saya something yang ya, kita belum tahu ya teman-teman, kira-kira gimana ya. Nah lalu teman-teman, si Charles Hoskinson ini menawarkan, Elon, if Twitter rejects your offer, then hit me up ya. I'm happy to build a decentralized one. Jadi simpelnya Joe Hoskinson atau Joe ini salah satu member DSAG ya, yang emang favoritnya itu adalah Cardano teman-teman ya. Dia terakhir ngomong katanya portofolio terbanyaknya di Cardano. Nah jadi dengan situasi kayak begini, kita lihat ya, intinya kalau misalkan sih ada kolaborasi nih antara Elon Musk dengan Charles Hoskinson, tidak menutup kemungkinan harga Doge dan juga Cardano yang akan ke pump teman-teman ya. Ada dua potential coin yang mungkin kalau misalnya terjadi kolaborasi itu bakal setidaknya mendorong orang-orang untuk belanja lebih banyak dari kedua koin ini teman-teman. Nah, yang kedua, ini update terbaru ya, 16 April 2022. Jadi quantum resistant Cardano. Creator Charles Hoskinson lays out crypto agenda for the next 5 years. Jadi dia sedikit spill apa yang akan dikerjakan. Next significant evolution of Cardano after 2022. Itu topik pertanyaannya teman-teman. Dan Hoskinson berkata dia akan memprioritaskan membentuk si pertahanan ya terhadap quantum attack. Quantum attack itu saya harus pelajari lagi teman-teman ya. Tapi yang pasti ini pastinya ya istilahnya serangan secara digital yang udah pasti sih teman-teman. Karena di sini dijelaskan which are vastly superior to modern supercomputers are a threat to crypto as they could break the encryption technology of blockchain-based assets and effectively undermine their security. Jadi intinya dihack teman-teman. Ya sederhananya dihack. Nah, kalau misalkan kena hack, jangan sampai nih kayak kasusnya si Axie Infinity kemarin ya, ketika si Ronin itu terkena hack, habis itu aksi drop signifikan. Nah, ini juga adalah something yang perlu diperhatikan bagi para istilahnya kita bilang developer dari project cryptocurrency lah. Dan ini adalah salah satu pertimbangan yang akan dikerjakan oleh si Charles Hoskinson. Sebenarnya secara dampak
nggak kelihatan banget, jadi nggak bisa menimbulkan hype yang signifikan. Cuman secara security, at least itu lebih safe teman-teman, dan otomatis lebih menenangkan buat kita para holders si Cardano sendiri, karena secara jaringan akan lebih ditingkatkan keamanannya. Selain itu ada kerjasama juga dengan tadi Minotaur blockchain consensus protocol dan bla 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 ya. Ini ada kerjasama, dan yang menarik lagi adalah si Charles Hoskinson ya berkata, I've got one really big special announcement that I've been saving for a very long time that I will do at the end of the year that I think everybody's going to be really excited about it. Ini ya balik lagi, makanya teman-teman kalau misalkan pegang Cardano, sabar ya teman-teman ya. Cardano itu adalah koin khusus buat orang yang paling sabar di dunia ini. Even Charles Hoskinson aja mau kasih announcement aja, dia kasih taunya di akhir 2022. Nunggu lagi teman-teman ibaratnya ya. Oke, mari kita sama-sama bersabar. Sambil bersabar kita lihat technical analysisnya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam time frame daily. Sebenarnya untuk time frame daily saya ada dua perspektif atau dua skenario yang saya consider ya sebagai salah satu potential yang bisa terjadi pada pergerakan Cardano. Something yang menurut saya menarik adalah finally kita berhasil breakout dari si trendline yang majornya ini teman-teman. Dan posisi saat ini itu tentu saja memberikan opportunity untuk Cardano berubah dari yang namanya lower low lower high sequence menjadi potential higher high higher low sequence. Nah ini adalah satu hal yang menurut saya cukup positif terhadap pergerakannya saat ini. Ya kalau misalnya kita lihat teman-teman, memang sih terjadi yang namanya bear cross pada exponential moving average 21 dan 55. Tapi teman-teman, ini bisa aja mengarah ke sideways ya. Seperti yang saya ya berdasarkan pengalaman saya sih. Biasanya kalau misalnya market lagi sideways itu exponential moving average cenderung hanya bolak-balik aja. Jadi dia cross atas, cross bawah, cross atas, cross bawah. Mungkin sebagai contoh kita bisa lihat dari beberapa chart seperti ini, misalkan New Zealand Japanese. Nah, kalau kalian lihat pergerakan di sini overall adalah sideways ya. Di sini terjadi bear cross, terjadi bull cross, terjadi bull cross, terjadi bear cross, kemudian terjadi bull cross until dia benar-benar signifikan teman-teman. Jadi yang namanya moving average sendiri itu memang dia lebih ke arah lagging indicator, which means harga bergerak dulu baru kemudian dia mengikuti teman-teman sebagai potential resistance dan support. Nah, tentu saja di sini kalau misalkan kita berbicara dari pergerakan keseluruhannya, dari yang tadinya downtrend sangat signifikan ya, dari harga $2 dia turun terus sampai terakhir kita di harga 0,7 ya. Ini kalau misalnya $0,77 teman-teman. Lalu sekarang kita berubah atau bertransisi menjadi potential sideways. Paling tidak dari exponential moving average menunjukkan kita sudah terjadi 2 kali cross dalam kurun waktu yang relatif singkat. Artinya teman-teman di sini ada indikasi kita bisa mengarah ke yang namanya sideways tersebut. Dan kalau misalkan sideways itu tentu saja artinya adalah transisi teman-teman ya. Nah, so far kita perlu konfirmasi apakah Cardano di sini bisa menunjukkan potential higher low-nya, dan ini yang kita perlu sabar menunggu teman-teman. Alright, at least cara time frame daily itu yang saya perhatikan, dan potential support berikutnya ada pada kisaran harga $0,87 pada Fibonacci 78,6%. Alright. Next teman-teman, kita juga pengen sampaikan ke teman-teman ini adalah progres yang tadi kita sempat lihat ya pada time frame daily-nya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan pada saat penurunan di sini itu lebih kurang membentuk yang namanya descending channel teman-teman. Dan dalam descending channel ini sudah jelas istilahnya menggambarkan proses penurunan yang relatif signifikan. Lalu teman-teman di bagian bawahnya ini kalau kita perhatikan sudah mulai mencoba untuk bertransisi ya, dan ada potensi terbentuk yang namanya symmetrical triangle pattern teman-teman, dimana break dari pattern ini akan memberikan potensi arah lanjutan bagi si Cardano. So let's say dia breakoutnya ke arah atas, maka potensial kita ngelihat Cardano rebound akan menjadi lebih signifikan. Tapi kalau misalkan dia breakdownnya ke bawah, ini mostly-nya orang-orang bilang istilahnya dengan bearish pennant teman-teman. Jadi tetap kita kalau ngelihat situasi seperti ini tergantung ya dari mana dia breaknya, dan ketika dia break ke atas ya bisa dimanfaatkan, dia break ke bawah bisa juga dimanfaatkan, tergantung dari kita masing-masing. Dan yang paling penting saya ingatkan adalah buat teman-teman yang trading di leverage, make sure kalian menggunakan money management dan risk management. Dan jangan lupa nanti cek salah satu video saya yang ngebahas tentang risk management di dalam leverage trading. Nah, overall kalau kita lihat teman-teman, saat ini sih
situasinya ini benar-benar tidak bisa terlalu digambarkan ya, karena berdasarkan time frame, bukan berdasarkan time frame sih, lebih tepatnya karena pergerakannya si Cardano saat ini itu memasuki akhir pekan, jadi benar-benar sideways banget udah dari hari Jumat teman-teman sampai sekarang. Mungkin ini faktor daripada long weekend juga, tapi yang pasti teman-teman, kalau dari segi momentum kita sudah lihat potential turnaround bisa terjadi pada si Cardano, karena kita lihat saat ini sideways ya, dari yang namanya turun kenceng berubah menjadi sideways. Nah, sideways ini bisa berarti juga sebagai proses akumulasi teman-teman. Balik lagi, kita bisa menggunakan yang namanya Dow Theory atau Wyckoff Theory, di mana ada posisi ketika market membentuk sideways itu kecenderungan sedang dalam proses akumulasi, dan ini posisinya di bawah, which means cukup oke dan cukup sesuai. Beda ceritanya kalau misalkan dia di atas, mungkin itu adalah proses distributionnya. Alright, so teman-teman lihat juga ya, kalau misalkan menjadi patokan sebelumnya, sebelum kita terjadi penurunan, sebelumnya kita juga sideways juga teman-teman ya. Nah, sideways ini seperti yang dikatakan pada Dow Theory, artinya adalah proses distribution, dan pada Wyckoff accumulation phase atau Wyckoff distribution phase itu juga termasuk. Dan saat ini pertanyaannya adalah apakah ini redistribution atau justru kita masuk ke fase akumulasi lagi dan mengkonfirmasikan potential higher low pada time frame daily. Alright, so itu aja untuk conclusionnya daripada informasi atau ya video kali ini lah ya, yang ngebahas tentang posisi si Cardano. Seperti yang tadi saya sempat sampaikan teman-teman, make sure kalian cek juga di sebelah sini ya. Ini ada video yang ngebahas tentang risk management supaya teman-teman tidak terlikuidasi ketika teman-teman melakukan transaksi di leverage. Dan juga cek di video di sebelah sini, ini adalah ngebahas tentang kondisi terkini, fundamental terkini yang terjadi pada kondisi global. So make sure teman-teman di sini, kalau misalnya nonton di sana, saya pengen kasih satu lagi tambahannya teman-teman ya. Di sini saya bukan mendukung pemerintah, saya juga bukan ngebelain pemerintah, tapi kita memang harus membuka mata dan menyadari bahwa kondisi di keadaan dunia saat ini, ekonomi global itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jadi kita perlu waspada teman-teman, dan make sure kalian mampir untuk nonton di video yang ini teman-teman ya. Alright, itu aja mungkin untuk pembahasan seputaran Cardano. Nanti akan saya upload lagi kembali untuk si Bitcoin. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye-bye.